Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dengan kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan kiranya kuasa Roh Suci Tuhan menjadi bagian kami. Kami mau serahkan hidup kami hari ini dan selanjutnya ke dalam kendali kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Pencobaan yang Terselubung. Ayat intinya diambil dari Kisah 20 ayat yang ke-39 dan 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu mereka, berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Keterangannya, Tuhan tidak melewati umatnya begitu saja dan memilih satu orang di sini dan satu orang di sana tersendiri sebagai orang-orang yang hanya mereka yang layak diberi kepercayaan dengan kebenarannya. Ia tidak memberi satu orang terang baru yang bertentangan dengan iman di dalam diri yang sudah ada. Dalam setiap pembaharuan, manusia telah bangkit menuntut hal ini. Orang menerima gagasan baru dan tulen yang kelihatannya tidak bertentangan dengan kebenaran. Ia tinggal dalam kebenaran itu sampai kelihatannya kebenaran itu diselimuti dengan keindahan dan kepentingan, karena setan mempunyai kuasa menyelimuti kebenaran ini dengan bentuk yang palsu. Akhirnya, hal itu menjadi tema yang sangat menarik. Satu titik besar yang menjadi pusat segala-galanya, dan kebenaran ditebang dari hati. Saya memberimu amaran supaya waspada terhadap persoalan-persoalan seperti ini, yang kecenderungannya mengalihkan pikiran dari kebenaran. Kesalahan tidak membahayakan, tidak pernah menyucikan, tetapi selalu mendatangkan kekacauan dan perselisihan. Ada 1000 pencobaan yang terselubung yang disediakan untuk mereka yang memiliki terang kebenaran. Dan satu-satunya keselamatan bagi kita masing-masing ialah tidak menerima doktrin baru, tidak ada penafsiran baru terhadap kitab suci, tanpa mula-mula menyampaikannya kepada saudara-saudara yang berpengalaman. Bentangkan itu kepada mereka dalam roh kerendahan hati, mau diajar dengan doa yang tekun, dan jika mereka melihat di dalamnya tidak ada terang, serahkanlah hal itu kepada pertimbangan mereka. Setan bekerja dengan tetap, tetapi sedikit saja yang memikirkan kegiatan dan seluk-beluknya. Umat Tuhan harus bersedia menghadap musik yang licik. Perlawanan yang beginilah yang ditakuti setan. Ia mengetahui lebih baik daripada kita batas kuasanya dan betapa mudahnya ia dapat dikalahkan jika kita melawan dan menghadapinya. Dengan kekuatan ilahi, orang saleh yang terlemah lebih kuat bila dibandingkan dengan dia dan segala malaikatnya. Dan kalau diuji, maka ia akan mampu membuktikan keunggulan kuasanya. Itu sebabnya langkah-langkah setan tidak kedengaran, gerakannya tak kedengaran, dan tenaganya terselubung. Ia tidak terjun menunjukkan dirinya sendiri terang-terangan. Jangan sampai ia membangunkan orang Kristen yang sedang tidur lalu menyerahkannya kepada Tuhan di dalam doa. Pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Hati-hati, waspada terhadap pencobaan yang terselubung. Karena kenapa? Saking liciknya setan, saking hebatnya dia menutupi, memperindah godaan-godaannya
agar kelihatan sangat indah, sangat menawan, dan sangat menarik. Hingga umat-umat Tuhan dibuat tidak sadar bahwa saya sedang masuk ke dalam perangkapnya. Tetapi sekuat apapun kuasa setan, apabila umat Tuhan yang terlemah sekalipun dia datang berserah kepada Tuhan, maka dia akan jauh lebih kuat dari kuasa kegelapan. Mari kita datang lebih dekat kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita di bawah kendali kuasa-Nya, dan dengan pertolongan Tuhan, kita rindu, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan bisa setia hingga Maranatha. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, pagi ini ya Tuhan kami bersyukur pekabaran firman Tuhan yang telah kami renungkan. Kiranya Roh Kudus-Mu menanamkannya, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu, dan dengan pertolongan Tuhan kami bisa menghidupkannya dalam kehidupan kami, dan kami semua bisa melihat kuasa Tuhanlah yang terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Pagi ini kami berdoa agar kami semua bisa terus bertumbuh dalam iman, kami terus berserah dan berharap kepadamu, terus mengandalkan Engkau baik secara pribadi, keluarga maupun jemaat. Kami rindu kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya materai Allah menjadi bagian kehidupan kami. Kami berdoa bagi kami semua yang mendengarkan, diberkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan, murah-murah rezeki dari sorga. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.